Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan hasil pekerjaan kami dengan topik desain konseptual sistem manajemen tugas mahasiswa. Di sini anggota kelompok kami yaitu Patricia Alfaina Jeo, Femilia Ristasari, Maria Karina Gibung, Magdalena Hanung, dan Yulianti Mua. Yang pertama, latar belakang. Manajemen tugas manual sering menimbulkan masalah seperti kehilangan data, kesulitan pelacakan, dan lambatnya proses penilaian, serta diperlukan sistem integrasi untuk mengelola tugas mahasiswa. Yang kedua yaitu tujuan proyek. Yang pertama, untuk merancang model dan diagram sistem. Yang kedua, mendukung modularitas dan low coupling. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan dosen mahasiswa. Selanjutnya, ruang lingkup sistem, yaitu manajemen akun, manajemen mata kuliah dan kelas, pembuatan dan pengumpulan tugas, serta penilaian dan umpan balik. Selanjutnya, kebutuhan analisis kebutuhan sistem. Yang pertama, aktor sistem, di mana ada dosen untuk membuat dan menilai tugas, mahasiswa mengumpulkan tugas dan melihat nilai, admin mengelola data sistem. Lalu selanjutnya ada kebutuhan fungsional, di mana dosen membuat dan menilai tugas, mahasiswa upload tugas dan melihat nilai, admin kelola pengguna dan mata kuliah. Selanjutnya, kebutuhan non-fungsional, di mana keamanan berbasis peran, kinerja sistem cepat, dan antarmuka mudah digunakan. Selanjutnya yaitu desain konseptual dan pemodelan. Yang pertama itu ada konteks diagram. Nah, konteks diagram menunjukkan sistem manajemen tugas mahasiswa sebagai satu proses utama yang berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, admin sistem, dan sistem notifikasi. Mahasiswa mengunggah tugas dan menerima informasi, nilai serta deadline. Dosen mengolah tugas dan penilaian. Admin sistem mengolah data pengguna dan mata kuliah, sedangkan sistem notifikasi mengirimkan peningkatan dan informasi nilai. Nah, diagram ini menggambarkan batas sistem dan aliran data utama secara umum. Selanjutnya, dekomposisi komponen. Diagram arsitektur konseptual menggambarkan sistem manajemen tugas mahasiswa menggunakan arsitektur 3 tier yang terdiri dari presentations layer sebagai antarmuka pengguna, application layer sebagai pengelola logika, bisnis, dan data layer sebagai penyimpanan data. Pemisahan lapisan ini memudahkan pengembangan, pemeliharaan, dan skalabilitas sistem. Selanjutnya, diagram use case. Diagram use case menggambarkan interaksi mahasiswa, dosen, dan admin dengan sistem manajemen tugas mahasiswa. Mahasiswa mengelola tugas dan melihat nilai. Dosen membuat serta menilai tugas, sedangkan admin mengelola akun, mata kuliah, dan kelas. Diagram ini menunjukkan pembagian hak akses sesuai peran untuk mendukung sistem yang terstruktur dan aman. Selanjutnya, diagram kelas konseptual. Nah, diagram kelas konseptual ini menggambarkan struktur data utama sistem manajemen tugas mahasiswa dengan kelas user sebagai prekelas yang diturun menjadi dosen, mahasiswa, dan admin. Dosen berelasi dengan mata kuliah, mahasiswa berelasi dengan tugas, dan proses pengumpulan dipresentasikan oleh kelas pengumpulan tugas yang menghubungkan mahasiswa dan tugas. Struktur ini menunjukkan pembagian data dan relasi yang jelas untuk mendukung pengelolaan tugas, pengumpulan, dan penilaian secara integrasi. Selanjutnya, diagram alir flow diagram kasus penilaian tugas. Nah, flow diagram menggambarkan alur proses sistem manajemen tugas mahasiswa yang dimulai dari login dan dilanjutkan dengan pemilihan peran pengguna. Mahasiswa mengakses alur melihat dan mengunggah tugas. Dosen mengelola pembuatan dan penilaian tugas, sedangkan admin mengelola data pengguna dan mata kuliah. Diagram ini menunjukkan alur kerja sistem berdasarkan peran untuk mendukung efisiensi dan kontrol akses yang jelas. Baik, selanjutnya yaitu
activity dan sequence diagramnya. Pada gambar di samping menampilkan 3 activity diagram yang menggambarkan proses mahasiswa mengunggah tugas, dosen membuat tugas, dan dosen menilai tugas. Mahasiswa mengunggah tugas yang kemudian divalidasi dan disimpan di sistem, sedangkan dosen mempublikasi dan menilai tugas. Diagram ini menunjukkan alur terintegrasi dari pembuatan, pengumpulan, hingga penilaian tugas. Sequence diagram. Dari gambar di samping, menampilkan 2 sequence diagram yang menggambarkan proses mahasiswa mengunggah tugas dan dosen membuat tugas. Pada proses unggah tugas, sistem memvalidasi file, menyimpan data ke database, dan mengirimkan notifikasi keberhasilan pada mahasiswa. Pada proses pembuatan tugas, sistem memvalidasi data tugas dosen, menyimpan ke database, serta mengirimkan notifikasi kepada mahasiswa. Diagram ini menunjukkan urutan interaksi yang terstruktur antara aktor, sistem, database, dan layanan notifikasi. Selanjutnya yaitu desain arsitektur sistem. Yang pertama, arsitektur level tingkat. Yang pertama, sistem menggunakan arsitektur 3 tier untuk pemisahan tanggung jawab. Yang kedua, presentation layer, web application untuk menampilkan data dan menerima input pengguna. Yang ketiga, business logic layer atau API server backend yang menangani validasi dan aturan bisnis C1 sampai C5. Yang terakhir, data layer, database server untuk menyimpan data tugas dan pengumpulan tugas. Selanjutnya yaitu penjelasan interaksi antara komponen. C1, User dan Auth Manager, mengatur autentikasi dan otorisasi seluruh proses. C2, Assignment Manager, bekerja sama dengan C3, Submission Processor untuk validasi deadline. C4, Grade Manager, menggunakan data dari 3C dan memicu C5 Notification Service untuk menyampaikan hasil penilaian. Selanjutnya yaitu justifikasi pemilihan arsitektur. Yang pertama, modularitas. Modularitas yaitu setiap komponen memiliki fungsi spesifik sehingga mudah dipelihara. Yang kedua, low coupling, yaitu foreign dan database terpisah melalui logika bisnis. Yang ketiga, skalabilitas, backend dapat diskalakan secara independen sesuai beban sistem. Kesimpulannya, desain konseptual sistem manajemen tugas mahasiswa telah berhasil dirancang menggunakan arsitektur 3 triad dengan pendekatan service oriented. Pemodelan use case dan class diagram telah memenuhi semua kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang didefinisikan. Pemilihan arsitektur menjamin modularitas dan low coupling, mendukung pengembangan sistem yang scalable dan mudah diperlihat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.